Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Rahmadino dengan IPM 20552011122. Hari ini saya akan mereview materi dari mata kuliah sistem operasi. Apa sih mata kuliah sistem operasi itu? Yang pertama adalah kita akan membahas sistem operasi. Sistem operasi itu, jadi sistem operasi itu adalah mata kuliah yang membahas konsep-konsep dasar sistem operasi, perkembangan arsitektur dan komponen sistem operasi. Namun mata kuliah ini hanya membahas konsep umum, jadi kita tidak akan membahas terlalu detail. Dan kedua adalah komponen dasar sistem komputer. Ada tiga, ada hardware, ada software, dan brainware. Hardware itu sendiri adalah sumber daya komputasi, memori, CPU, I/O, dan sebagainya. Kemudian ada software, yaitu operasi sistem, aplikasi, dan sebagainya. Kemudian ada brainware, yaitu adalah user dari komputer dan komputer lain. Kemudian kelas-kelas komputer. Kelas-kelas komputer ini ada dua, yaitu menurut ukuran dan menurut karakteristik. Jadi menurut ukuran kita lihat ada gate komputer, ada mainframe, mini komputer, workstation, desktop komputer, desktop, laptop, handheld komputer, embedded system. Kemudian menurut karakteristik ada single processor, multiprocessor, personal komputer, distributed system, clustered, dan real time system. Kemudian ada mainframe. Mainframe system itu adalah satu dari jumlah device dan CPU yang berfungsi sama atau berbeda-beda yang disatukan dalam sebuah sistem saling berbagi, mengumpulkan tugas yang sama dan otomatis berpindah dari job ke satu dengan job yang lain. Kemudian ada real-time sistem yang dapat menyelesaikan proses dalam interval waktu tertentu. Jika tidak, maka gagal. Ini biasanya digunakan dengan device dengan kontrol khusus, kalangan industri dan kalangan medis. Terdapat dua model, hard rail dan soft rail. Adapun yang hard rail, manajemen proses terpenting adalah selesai dalam waktu tertentu yang sesuai, kemudian tidak dapat dipadukan dengan sistem lain dan bersifat kritikal. Adapun yang soft real time, manajemen proses terpenting adalah prioritas tertinggi untuk diselesaikan dan dapat dipadukan dengan sistem lain. Kemudian storage ini berprinsip program adalah bagian dari data. Yang pada storage ini terdapat register, cache memory, ada random access memory dan main memory, extension memory, dan secondary storage. Storage management, itu sistem operasi menyediakan keseragaman dan logical view dari storage management. Sistem manajemen yaitu file organizer dan directory, access control, serta siapa yang dapat mengakses, dan aktivitas OS yaitu create, read, update, delete, mapping, dan backup file. Kemudian dual mode operating OS, di pembagian sumber daya menggunakan OS untuk menjamin program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah. Ada dua cara, bisa dengan user mode atau kernel mode. User mode yaitu eksekusi dilakukan oleh user, dan yang kedua kernel mode, eksekusi dilakukan oleh sistem operasi dengan instruksi tertentu. Kemudian sistem operasi dari sudut user adalah mempermudah penggunaan dan memaksimalkan sumber daya komputer, sedangkan menurut sebagai sudut pandang alat adalah untuk menempatkan sumber daya, mengatur atau memanage eksekusi program dan output sebagai sebuah program yang selalu berjalan pada sebuah komputer.
Kemudian service SO, service sistem operasi, ada user interface, input operation, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation, accounting, dan protection. Command line interpreter, itu SO menunggu instruksi dari user. Nah, command line ini biasanya menggunakan seperti CMD atau terminal. Dan dari GUI, graphical user interface, user friendly desktop interface menggunakan mouse, keyboard, dan monitor. Icon presentasi, icon adalah presentasi dari sebuah sistem atau file directory. Dan sistem operasi sekarang banyak menggunakan antara CLI dan GUI interface. System calls itu menyediakan interface atau penghubung antara proses dan SO harus menggunakan API atau Application Program Interface. Nah, ada API yang umum yaitu Windows 32 API, kemudian Fosec API, Java API, dan Net API. Nah, user tidak perlu mengetahui bagaimana diimplementasikan, cukup mematuhi API dan mengerti jalan OS dari hasil calls. Kemudian proses kontrol itu ada finishing, ada abort, load, dan eksekusi tes. Terminate, ada juga terminate, set proses atribut, dan allocate serta free memory. Ini kita dapat lihat di task manager. Kemudian manajemen file, yaitu antara CRUD file atau folder serta allocation pada libraries. Jadi manajemen filenya antara CRUD yaitu create, write, update, delete, allocation file. Kemudian manajemen device terdapat pada device manager, itu menginstal driver, hapus, update driver device pada sistem operasi. Komunikasi, sistem koneksi pada OS seperti Wi-Fi dan juga network setting. Kemudian struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi terdapat jenis 4 struktur, yaitu ada struktur sederhana, struktur layer atau level, microkernel, dan modular. Adapun struktur sederhana itu terbagi dalam modul-modul seperti sistem MS-DOS. Kemudian struktur layer terdiri dari layer atau lapisan dari kernel, device, driver, dan interface seperti Unix. Kemudian ada microkernel, yaitu menyusun SO dengan menghapus semua komponen tidak sesuai dan implementasi sistem program pada user level. Kemudian modular itu dibagi per modul. Virtual machine. Adapun sistem mesin virtual ini mengambil pendekatan layer, di mana hardware dan OS berada pada level yang sama, menyediakan interface yang identik. VM ini dibuat dari membagikan sumber daya fisikal komputer, dan guys pada VM menyediakan virtual copy. Setiap hal pada komputer dapat dari setiap hal pada komputer terdapat dua VM, yaitu sistem VM dan application VM. History VM atau virtual machine munculnya secara komersial di IBM mainframe pada tahun 1992. Melindungi dan berkomunikasi dengan setiap VM lainnya, digunakan untuk pengembangan dan testing. Kebanyakan digunakan untuk pengembangan dan testing. Menggunakan virtual machine format, yaitu format standar dari VM, dan VM dapat dijalankan pada platform VM yang berbeda-beda. Di antara keuntungannya adalah security, mudahnya instalasi, dan kembali ke tadi, cocok untuk pengembangan dan testing, murah, dan dapat digunakan korporasi untuk menghemat sumber daya. Adapun kerugiannya, waktu proses input output yang tidak pasti lebih cepat ataupun lebih lambat,
Kemudian tidak semua aplikasi kompatibel dengan semua OS dan membutuhkan spek yang tinggi. Itu antara tentang VN, virtual machine. Kemudian ada proses ada satu program di mana ada satu program yang dieksekusi. Nah, ada program counter, stack data section, dan text. Nah, biasanya terus saat sedang running. Nah, terus proses ada neo, proses baru masuk ke antrian, kemudian running, waiting, ready, dan terminate. Proses dipresentasikan dalam SO oleh PCB. Presentasi proses. PCB adalah informasi yang berhubungan dengan proses seperti proses state, PO register, CPU scheduling, dan sebagainya. Ada penjadwalan proses job queue, artinya proses berada di CPU dan siap eksekusi. Dan ready queue, antrian proses yang running pada menu utama siap dan menunggu ke job queue. Dan device queue, yaitu proses menunggu peralatan I/O tertentu. Jadi proses menunggu device. Setiap proses dapat berpindah dari satu antrian dan ke antrian lainnya. Kemudian ada long term schedule, yaitu menentukan proses yang harus masuk ready, dan scheduler ini jarang dikerjakan. While short term scheduler menentukan proses siap eksekusi dan alokasi ke job queue, dan scheduler ini lebih sering digunakan. Ada proses I/O proses. Ada dua proses, yaitu I/O bound proses, lebih banyak mengajarkan input output daripada CPU, dan CPU bound proses kebalikannya, yaitu lebih membanyakan CPU daripada I/O. Pembuatan proses secara umum teridentifikasi dan terminate melalui proses identifier PID. Itu menggunakan model sharing resource, sharing, dan model eksekusi. Proses mengeksekusi perintah terakhir dan meminta OS untuk exit atau menghapus atau exit. Sistem akan men-terminate eksekusi proses dengan paksa ketika proses sudah selesai. Kemudian OS akan menjalankan program secara simultan karena dapat cooperating, kerjasama dengan proses lain. Dan sistem terbagi dan informasi terbagi, dan komputasi menjadi cepat dan lebih mudah. Kemudian ada komunikasi. UAC melakukan dua operasi, yaitu set dan revise, dan receive. Komunikasi A dan B harus melaksanakan ada penghubung komunikasi dan pertukaran pesan dengan send and receive. Kemudian soket, sebuah programming interface memungkinkan proses untuk saling berkomunikasi dengan proses lainnya. Kemudian ada parallel processing, yaitu di mana dua prosesor atau lebih beroperasi pada satu unit. Ini memungkinkan meningkatkan reliabilitas dan kecepatan proses. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Jika tidak melewati sinkronisasi, maka akan terjadi race condition, atau di mana proses mengakses suatu data secara konkuren. Kemudian ada atomic process. Atomic process yaitu step counter placement dan counter management. Itu proses harus berforma dengan performa atomikal. Atomic operation berarti operasi yang selesai karena keseluruhan tanpa interupsi. Kemudian ada critical section, di mana lebih dari satu proses berlomba menggunakan data yang sama di waktu yang sama.
Adapun ya, solusinya itu dengan di antaranya mutual exclusion, itu tidak ada dua proses yang critical section pada waktu yang sama. Atau kemudian ada one not waiting, tidak ada proses menunggu selama-lamanya, dan tidak ada asumsi lain mengenai kecepatan relatif setiap CPU atau proses. Kemudian solusi dengan perangkat lunak, yaitu dengan menggunakan algoritma nilai yang nilai tidak bergantung pada asumsi lain selain setiap proses berjalan pada kecepatan bukan 0. Nah, itu solusi dengan perangkat lunak dengan aplikasi atau algoritma. Kemudian solusi dengan perangkat keras bergantung pada instruksi mesin tertentu dengan menonaktifkan interrupt atau lock suatu variabel. Kemudian metode sinkronisasi hardware versus sinkronos, yaitu dengan disable interrupt pada multiprosesor. Kemudian memori sinkronos, yaitu instruksi test and set dan semafor pada multiprosesor. Kemudian proteksi pada memori dan bersifat atomik. Dengan kelebihan dari memori sinkronos, antaranya dapat diaplikasikan beberapa prosesor dengan sharing memori. Dapat simpel dan dapat digunakan banyak critical section. Adapun kekurangannya busy waiting, makna waktu yang cukup banyak, dan kemungkinan terjadi starvation dan deadlock. Semafor digunakan untuk memberi sinyal dengan operasi wait and signal, tidak dapat di-interrupt, dan QW digunakan untuk menahan proses yang sedang menunggu. Semafor implementasi semafor pada Windows memakai fungsi create semafor untuk membatasi jumlah thread. Kemudian ada pada Java semafor bersifat transparan dan menggunakan synchronizer sebagai reservoir word. Kelemahannya yaitu sulitnya maintenance atau pemeliharaan, termasuk low level, dan dapat terjadi non-mutual extension dan deadlock, dan juga error yang sudah dideteksi. Tipe media storage yaitu volatile dan non-volatile dan stable. Volatile yaitu informasi tersimpan tidak dapat survive dari sistem crash. Non volatile itu storage informasi yang dapat survive dari sistem crash. Adapun yang stable itu storage informasi tidak pernah hilang, tidak mungkin sepenuhnya karena diperkirakan melalui replika atau RAID ke device dengan independent failure mode. Ada checkpoint itu ada lock bisa menjadi lama dan recovery juga lama. Checkpoint lock dan recovery waktu pendek. Skema checkpoint. Output slow record lock pada volatile storage ke stable. Kemudian output modified data volatile storage ke stable. Dan yang ketiga ada output sebuah record lock atau checkpoint ke lock pada stable. Ada thread. Thread ini adalah unit dasar penggunaan CPU, sering disebut like wake process, terdiri thread ID, program counter, dan stack. Adapun keuntungan thread ini antaranya responsiveness, resource sharing, ekonomi, dan utilitas dari multiprosesor arsitektur. Thread library terdapat 7 implementasi dari keseluruhan di bagian user dan kernel Apple library didukung OS. Kernel threads didukung OS secara langsung membentuk dari pembuatan penjadwalan dan manajemen thread, tapi lebih lambat daripada user thread. Keuntungan kernel diantaranya penjadwalan. Ketika satu thread diblok dan dijadwalkan pada multiprosesor,
yaitu Windows XP. Nah, biasanya di blog contohnya terdapat pada Windows XP atau 2000, Solaris, Linux, dan macOS. Multi trading model ada dua model, many to one, one to one. Nah, many to one itu memetakan beberapa user level thread ke satu kernel. Kalau one to one memetakan banyak user level ke level thread ke kernel. Tapi lebih efisien dan irit model many to one timbang one to one. Nah, trading isunya adalah cancellation atau sebuah tugas untuk memberikan target thread sebelum thread itu selesai. Memberhentikan cancellation terdapat dua skenario, yaitu synchronous cancellation, yaitu memberhentikan target pada saat itu juga, pada waktu itu juga. Kemudian ada deferred cancellation, yaitu target secara periodik, yaitu apakah target harus berhenti sendiri atau harus diberhentikan. Nah, skenario ini memberi kesempatan untuk target thread untuk berhenti dengan sendirinya. Dan ada sistem file, permasalahan file yaitu kapasitas tidak cukup, proses dihentikan, membuat data hilang, dan kebutuhan akses data dalam waktu bersamaan. Penamaan file umumnya dari 1 sampai 8 karakter, tergantung aturan penulisan pada setiap OS. Kemudian extension file biasanya terletak pada belakang titik pertama. Perbedaan ekstensi pada OS banyak, ada contoh extension .back, .bas, .bin, .c, dan seterusnya. Kemudian mengakses file dapat dilakukan dengan sequential dan random access. Adapun sequential access yaitu proses dapat membaca seluruh byte dalam satu file, namun tidak secara urut. Adapun random access dapat membaca byte dan record untuk berbagai macam urutan akses. Kemudian operasi file diantaranya ada create, delete, open, close, read, write, open, get, attribute, rename, duplicate, dan seek. Inilah operasi file. Kemudian ada directory untuk menjaga agar file kita tetap pada jalur dan mudah diketahui. Biasanya terdapat path, ada penamaan path. Path ini ada absolute path name dan relative. Surat ini path dari directory root sampai ke file dan selalu dimulai dari root dan bersifat unik. Kemudian relative path name, seluruh path yang tidak dimulai dengan root namun diambil secara relatif ke directory saat itu. Kemudian manajemen memori. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, yaitu yang mana setiap proses harus berada di memori terlebih dahulu sebelum ke memori. Proses harus menunggu dalam antri. Nah, itu biasa diatur oleh SO atau sistem operasi. Istilah memori manajemen ada main memory dan register, ada protection, alokasi, dan sharing. Ada address binding, pemetaan alamat. Nah, itu pemetaan alamat untuk variabel program ke memori tertentu. Dapat terjadi pada saat compile, load, dan execution. Dan ada proteksi itu melindungi memori dan sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh user, atau melindungi data dari proses lainnya. Logical dan physical address. Logical ini atau alamat virtual dibentuk oleh CPU, dan fisikal adalah alamat yang terlihat di memori fisik. Memori manajemen unit hardware pemetaan alamat logical ke fisik. Pada MMU, scheme
atau skema relocation negatif ditambahkan ke setiap address yang degenerate oleh sebuah progres saat dikirim ke memori fisik, dan user tidak akan melihat real fisik address. Kemudian dynamic loading, memanggil rutin yang diperlukan, tidak perlu bantuan, utilitas ruang memori yang baik, dan sangat berguna untuk menangani kode yang jarang diakses. Ada static linking, yaitu menghubungkan seluruh rutin yang ada pada program ke satu alamat di memori. Dan dynamic linking menghubungkan seluruh rutin secara dinamis, tidak membuang space dan memori, dan membutuhkan bantuan OS. Linkingnya ketika pada execution time. Ada overlay yaitu metode yang menjalankan suatu proses bentukan memori lebih besar dengan cara yang tertulis, data insersi yang diperlukan, rutin yang dimasukkan, bagian pendukung lain, dan algoritma tambahan. Kemudian swapping, proses dapat di swap sementara ke sebuah penyimpanan cadangan, kemudian dikembalikan lagi ke memori. Roll in roll out adalah jadwalan swapping. Kemudian ada main memory, terbagi menjadi resident operating system menggunakan low memory dan user processor menggunakan high memory. Continuous memory allocation atau alamat memori diberikan ke proses berurut dari kecil ke besar. Ini ada jenis partisi tunggal, partisi banyak. Ada dua pengaturan pada sistem partisi banyak, yaitu partisi tetap dan dinamis. Kemudian algoritma pengalokasian memori partisi dinamis. Ada first bit, best bit, next bit, dan worst bit. Nah, ada fragmentasi, munculnya angka yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan proses. Terdapat fragmentasi eksternal dan internal. Kemudian ada pegging, yaitu metode yang memungkinkan alamat memori fisik tidak berurutan letaknya. Memori logik dibagi menjadi blok-blok yang disebut peg, dan memori fisik dibagi menjadi blok-blok yang disebut frame. Kemudian ada shared pegs, terdapat shared kode dan private kode data. Shared kode ini adalah sebuah kopi dari kode yang di-sharing secara di antara proses. Kemudian private code atau kopi ini terpisah pada proses dan halamannya dapat muncul di ubiquitous address. Keuntungan pegging, jika pegging berukuran besar maka akses memori lebih cepat, dan pegging kecil kemungkinan fragmentasinya juga kecil. Adapun kerugiannya, ketika fragmentasi besar maka fragmentasinya jika pegging size-nya lebih besar, kemungkinan fragmentasi internalnya besar, dan jika pegging kecil, akses memorinya lebih aman. Nah, segmentasi yaitu metode ngatur memori dengan segmen kompa. Segmen ini adalah komponen logical unit dan ukurannya beragam. Kemudian ke virtual memory, yaitu teknik pemisah antara memori logis dan fisik dengan keuntungan berkurangnya total kebutuhan memori fisik, meningkatnya respon, dan bertambah user yang dilayani dan mampu melebihi daya tampung dari memori yang tersedia. Implementasi banyak digunakan di multiprogramming ya, dan dapat dilakukan dengan demand pegging, demand segmentation. Apa sih demand pegging itu? Demand pegging akan melihat data yang dibutuhkan saja dengan menggunakan teknik swapping, dimana men-swap back jika banyak yang diperlukan. Adapun program menggunakan lazy swapper, yaitu tidak akan swap back sampai benar-benar dibutuhkan. Pack power adalah thread dari OS ketika referensi sebuah pack tidak ada atau invalid. VM untuk proses creation, itu mengadakan proses untuk menggunakan
zip kosong untuk dilokasikan. Biasanya menggunakan teknik zero file on demand. Ada pack replacement. Lakukan hal berikut: mencari lokasi pack yang diinginkan, mencari frame kosong untuk menulis pack yang telah dipilih. Replacement kayak diganti atau diganti ya. Nah, kemudian setelah ditulis dan di-read pack yang diinginkan, kemudian restart. Algoritma pack replacement itu mendapatkan pack fault terendah. Nah, ada beberapa algoritma, ada algoritma FIFO, algoritma optimal, algoritma LRU, dan algoritma perkiraan LRU. Jenis pack replacement ada dua, ada global dan lokal. Global mengizinkan suatu proses untuk menyelesaikan sendiri. Kalau lokal, jumlah frame yang dialokasikan telah ditentukan. Kemudian ada tracing, atau proses dalam keadaan sibuk shaping pack in dan out. Nah, proses yaitu dimana proses lebih memakan waktu untuk packing. Dan file, kita bahas file lagi. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dengan dan tersimpan dalam secondary storage. Tipe beragam, ada program, directory, dan device. Bersifat scalability, size, dan file system. Struktur file dibutuhkan untuk mengakses suatu file. Semua ISO harus mengenal jadi yang ada jenis. Namun semakin banyak struktur yang dikenal, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan. Dan atribut file ada name, identifier, type, location, size, protection, time date, dan user identification. Dan ada file sharing, yaitu mendukung sebuah ISO yang user oriented dan berhubungan dengan permission, dapat diakses oleh multiple user. Ada protection, sebuah file dikontrol oleh owner bertujuan agar file aman dari kerusakan dan akses tanpa izin. Ini adalah gambaran organisasi file system. Dan hal yang berhubungan dengan file system yaitu antaranya input output control, the basic file organization, module, dan logical file system. Implementasi file system yaitu struktur on disk dan struktur in memory. Adapun struktur on disk dari antaranya buat control block, partition block control, struktur directory, file control block. Kemudian struktur in memory ada table partition, struktur directory, sistem wide open file table, dan pre-process open file table. Lokasi blok file system yaitu agar file dapat diakses dengan cepat, agar disk dimanfaatkan dengan efektif. Dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode contiguous allocation, cut allocation, dan indexed allocation. Kinerja metode alokasi, contiguous allocation itu efisien untuk file kecil dan mendukung akses file secara langsung. Dan cut allocation mendukung akses file secara sequential. Nah, kalau index allocation itu tergantung dari struktur indeks file dan posisi dari blok yang dibutuhkan. Kemudian sistem input output konsep terdapat beberapa konsep, diantaranya konsep port yaitu komunikasi ke data, bus jalur data, dan konsep controller pembalik perintah. Perangkat I/O memiliki alamat untuk menyimpan instruksi dan memory mapping. Jenis perangkat keras ada perangkat storage, perangkat transmission, dan human interface. Mekanisme I/O terdiri dari polling I/O, yaitu CPU memeriksa perangkat I/O pada interrupt apakah membutuhkan layanan CPU. Kemudian ada interrupt, yaitu perangkat I/O mengganggu CPU dan memberitahu bahwa ia membutuhkan layanan CPU. Ada DNA, yaitu digunakan untuk menghindari I/O yang terprogram untuk pemindahan data besar dengan CPU. Kemudian jenis perangkat I/O ada perangkat blok, contohnya berbagai disk,
dengan konsep read and write dan search. Kemudian ada perangkat karakter yaitu keyboard, mouse dengan konsep write dan text. Kemudian ada perangkat jaringan yaitu soket itu dengan konsep komunikasi device atau komputer. Dan ada clock timer berfungsi untuk mengetahui waktu pada hardware sama sebuah proses run dan trigger proses. Clock timer ini adalah satuan waktu pada CPU dan bukan jam, melainkan adalah satuan waktu pada CPU. Istilah pada input output ada caching, buffering, spooling, previous reservation. Kemudian ada data stream, mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus menerus, biasa digunakan pada network protokol dan bersifat asinkronus. Meningkatkan kinerja I/O yaitu dengan memperkecil jumlah kontak switch, pengiriman data dan jumlah interrupt. Kemudian menambahkan kongruensi dengan DMA, memindahkan proses-proses primitif ke hardware, dan terakhir menyeimbangkan kemampuan CPU, memori sistem, bus, dan I/O performance. Ya, demikian review materi sistem operasi oleh saya Reza Dinur. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kendala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.